Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Pangestu, NPM 21217 dari Pendidikan Geografi. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran geografi. Baik, anak-anak sekalian, setelah kalian berdiskusi dengan kelompok ahli mengenai persebaran konservasi pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia, sekarang kita akan sama-sama menyamakan persepsi atau membuat sebuah kesimpulan dari materi tersebut. Nah, sebelumnya, coba kalian perhatikan gambar di atas ini berasal dari wilayah Indonesia manakah hewan-hewan tersebut. Terus, mengapa di alam bebas tidak terdapat di seluruh wilayah di Indonesia? Coba ada yang bisa menjawab atau tidak? Baik, jika tidak ada yang bisa menjawab di sini, Bapak akan jelaskan saja. Jadi, mengapa persebaran flora dan fauna di setiap wilayah di dunia, khususnya di Indonesia itu berbeda-beda ya, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna tersebut. Yang pertama, ada faktor iklim. Nah, di faktor iklim ini mempengaruhi di mana daerah yang memiliki iklim yang ekstrim atau dingin atau kutub memiliki jenis flora dan fauna yang lebih sedikit dibandingkan dengan daerah khatulistiwa atau ekuator yang memiliki keragaman yang sangat tinggi. Nah, di faktor iklim juga ada beberapa faktor juga yang mempengaruhinya. Yang pertama itu dari suhu udara, terus ada kelembaban udara, angin, dan yang terakhir curah hujan. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor edafik atau tanah. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Faktor fisik tanah yang mempengaruhi pertumbuhan vegetasi antara lain tekstur atau ukuran putih tanah, tingkat kegemburan, mineral organik atau humus, mineral anorganik atau unsur hara, kandungan air tanah, dan yang terakhir ada kandungan udara tanah. Dari faktor fisik tanah tersebut secara keseluruhan mempengaruhi proses tumbuh dari tumbuhan atau flora. Nah, yang mana flora ini itu menjadi makanan bagi si fauna. Jadi di mana ketika flora tumbuh dengan baik, si faunanya juga sama-sama mengikuti tumbuh dengan baik. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada faktor fisiografi atau relief bumi. Di faktor ini bentuk permukaan bumi yang beragam seperti pegunungan dapat menghambat penyebaran tumbuhan. Dan itu juga kemiringan lereng juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang tanaman. Lereng yang membelakangi sinar matahari akan memperlambat akan memperlambat tumbuhnya si tumbuhan tersebut atau flora tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa flora dan fauna itu tumbuh di daerah yang memiliki pencahayaan matahari yang baik, yaitu berada di daerah dataran rendah. Seperti itu. Untuk faktor yang berikutnya ada faktor makhluk hidup atau biotik. Tumbuhan yang memiliki daya adaptasi kuat akan menghambat tumbuhan lain yang memiliki daya adaptasi yang lemah gitu. Jadi akan timbul persaingan itu antara tumbuhan yang memiliki adaptasi yang kuat dengan tumbuhan yang memiliki adaptasi yang lemah. Sehingga si tumbuhan itu akan mendominasi pada suatu wilayah tertentu. Organisme cacing dapat menyuburkan tanah sehingga mempengaruhi jenis tanaman pada permukaan bumi. Selain itu juga manusia memiliki peran penting. Manusia itu juga berperan, kita itu sebagai manusia memiliki peran penting sebagai penyebar flora dan fauna. Nah, mungkin cukup dari faktor-faktor yang mempengaruhi
persebaran flora dan fauna, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, di sini ada materi mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Di Indonesia sendiri memiliki flora dan fauna yang sangat variatif. Tidak sedikit pula tumbuhan maupun satwa endemik yang ditemukan di Indonesia. Secara umum, persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya dan letak geologis Indonesia sehingga menampakkan kepulauan Indonesia seperti sekarang ini. Kondisi geologis tersebut menyebabkan terbentuknya 3 kelompok besar persebaran flora fauna di Indonesia, yaitu ada daerah Asiatik atau bagian barat, yaitu selanjutnya ada daerah Wales atau bagian tengah, dan Australis atau bagian timur. Nah, kalian bisa mengamati ya di gambar di bawah ini terdapat sebuah peta mengenai dangkalan atau persebaran wilayah-wilayah flora dan fauna di Indonesia. Di sini ada dangkalan Sahul yang berada di sebelah barat Indonesia, mencakup Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Terus ada daerah peralihan, di sini mencakup daerah Sulawesi, Nusa Tenggara. Dan berikutnya ada dangkalan Sahul yang mencakup sebagian besar Pulau Papua, seperti itu. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai garis yang memisahkan antara daerah barat, peralihan, dan timur. Yang pertama ada garis Wallace, adalah garis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dengan hewan Australia. Garis ini dimulai dari Selat Lombok. Di sini ya, Selat Lombok di antara Pulau Bali dengan Pulau Nusa Tenggara. Nah, selanjutnya ditarik menuju ke arah utara, melewati Selat Makassar dan kemudian membelok ke Laut Sulawesi. Untuk selanjutnya ada garis Weber, merupakan garis khayal berdasarkan kedalaman laut sebagai pembagi antara persebaran fauna di Asia dengan Australia. Nah, garis Weber ini menunjukkan bahwa secara lebih dari 50% mendapat pengaruh dari fauna Asia, sedangkan sebelah timur lebih dari 50% mendapat pengaruh dari Australia. Jadi apa ya, 50-50 gitu. Jadi 50% si zona peralihan ini dipengaruhi oleh Asiatis dan juga Australis seperti itu. Nah, yang terakhir ada garis Lydekker, merupakan garis khayal untuk memisahkan antara wilayah Wales dengan Indonesia bagian timur yang ditinggali oleh flora dan fauna bercorak Australis. Nah, untuk yang berikutnya ada persebaran flora. Di bawah ini ada karakteristik dari flora di setiap dataran atau bagian di wilayah Indonesia. Yang pertama ada flora dataran Sunda, meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Kalimantan. Untuk karakteristik yang berikutnya mendapat pengaruh dari flora Asia. Yang berikutnya didominasi jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Dipteracor pacae. Nah, untuk kedua itu flora dataran peralihan atau daerah Wallace, meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Mendapat pengaruh flora Asia dan Australis. Didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Auracariaceae, Myrtaceae, dan Verbenaceae.
Nah, yang terakhir ada flora dataran Sahul atau flora australis, meliputi Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Mendapat pengaruh dari flora Australia didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Auracariaceae dan Myraticae. Nah, langsung saja masuk kita ke bagian flora Sumatera Kalimantan. Nah, sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan merupakan wilayah dengan iklim hutan hujan tropik. Tipe vegetasi yang mendominasi di wilayah ini adalah tipe hutan lebat dengan jenis tumbuhan yang sangat heterogen. Beberapa contoh jenis flora khas dari daerah Sumatera dan Kalimantan seperti tumbuhan meranti, terus tumbuhan langka seperti bunga padma, seperti gambar di sini ya, bunga padma atau bunga Rafflesia arnoldi, dan bunga bangkai yang penyebarannya hanya ada di sepanjang pegunungan Bukit Barisan dari mulai Aceh sampai dengan Lampung. Nah, yang berikutnya ada flora Jawa Bali. Kondisi di iklim kawasan Pulau Jawa sangat bervariasi dengan tingkat hujan dan kelembaban udara semakin berkurang ke arah timur. Ke arah timur itu ke arah Surabaya. Kondisi tersebut membuat perbedaan hutan dari mulai hutan hujan tropik, hutan musim, hutan sabana, dan stepa yang berderet dari arah barat ke arah timur. Untuk contoh flowernya di sini ada pohon jati. Nah, yang berikutnya ada flora Papua. Flora Papua dipengaruhi oleh kondisi iklim Papua yang sebagian besar merupakan tipe hujan tropik. Berbeda dengan wilayah Indonesia bagian barat, vegetasi wilayah ini memiliki corak hutan hujan tropis tipe Australia Utara. Wilayah Pegunungan Jayawijaya ditumbuhi jenis vegetasi pegunungan tinggi, sedangkan di daerah pantai banyak dijumpai vegetasi hutan bakau atau mangrove dengan tanaman khas yang yaitu tanaman eukaliptus. Nah, di sini ada contoh ada Papua yaitu pohon lontar. Nah, untuk yang berikutnya ada persebaran fauna. Yang pertama ada fauna asiatis atau bagian barat wilayah. Letak geologis yang telah menyebabkan adanya kesamaan fauna di wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Asia, dan fauna bagian timur dengan wilayah Australia. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pada tahun 2014 diperkirakan Indonesia itu memiliki 386 jenis burung, 270 jenis mamalia, 328 jenis reptil, 204 jenis amfibi, dan 280 jenis ikan. Nah, persebaran fauna tersebut terbagi di dalam wilayah-wilayah Indonesia. Yang pertama fauna asiatis atau bagian barat. Wilayah fauna Indonesia tipe asiatis meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Adapun jenis-jenis fauna Indonesia tipe asiatis antara lain, nah, untuk mamalia terdiri atas gajah, badak bercula satu, yang apa ya kondisinya sekarang sangat memprihatinkan sehingga hewan tersebut dimasukkan ke dalam kategori hewan yang hampir punah, jadi dilindungi seperti itu. Selanjutnya ada rusa, tapir, banteng, kerbau, monyet, dan lain-lain. Kalian bisa baca sendiri ya. Nah, untuk yang kedua ada dari jenis reptil, terdiri atas biawak, buaya, kura-kura, kadal, ular, tokek, bunglon, dan terenggiling. Nah, yang untuk jenis yang terakhir yaitu ada burung, terdiri atas elang bondol, burung jalak, merak, ayam hutan, burung hantu, kutilang, dan berbagai jenis macam lainnya. Untuk yang terakhir ada ikan, terdiri atas
mujair dan arwana, serta pesut mamalia air tawar. Nah, pesut ini merupakan hewan mamalia yang hidup di air payau atau di sungai. Hewan ini itu mirip dengan lumba-lumba, berada di Pulau Kalimantan. Berada di Pulau Kalimantan, lebih tepatnya di daerah Samarinda, seperti itu. Nah, untuk yang kedua ada fauna peralihan atau Asia Australia. Wilayah fauna Indonesia tipe peralihan atau Asia Australia sering pula disebut wilayah fauna Kepulauan Wales, meliputi wilayah Pulau Sulawesi, Timor, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Untuk jenis-jenis faunanya, di sini ada mamalia terdiri atas anoa, babi rusa. Nah, ini merupakan apa ya, hewan-hewan endemik dari Indonesia. Itu ada tapir, ikan duyung, gus-gus, monyet hitam, beruang, tersius, monyet seba, kuda, sapi, banteng. Nah, untuk jenis amfibinya ada kakak pohon, kakak terbang, dan kakak air. Nah, selanjutnya untuk jenis reptilnya terdiri atas ular, buaya, biawak, dan komodo. Nah, komodo ini merupakan warisan dunia yang dilindungi dan ada di Pulau Komodo, yaitu ada di Nusa Tenggara. Seperti itu. Ini itu hewan endemik Indonesia, hewan purba yang masih hidup sampai sekarang ini yang hanya ada di Indonesia. Nah, untuk jenis yang keempat itu dari jenis burung, ada burung dewata yang berada di Pulau Bali, burung maleo, mandar, raja udang, burung pemakan lebah, rangkong, kakatua, merpati, dan angsa. Nah, untuk fauna yang berikutnya itu ada fauna australis atau wilayah timur. Wilayah ini termasuk di Australis, meliputi Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah fauna Indonesia Timur atau tipe Australis dengan fauna Indonesia Tengah, tipe Australis dibatasi oleh garis Weber. Untuk jenis faunanya dari jenis mamalia terdiri atas kanguru. Nah, kanguru ini mengapa ada di daerah timur atau daerah Papua? Karena dikatakan bahwa dahulunya daratan Australia dengan Papua itu menyatu. Jadi sebelum zaman es mencair, daratan tersebut menyatu yang menyebabkan hewan-hewan dari Australia dan Papua memiliki karakteristik atau ciri yang sama seperti itu. Untuk berikutnya ada walabi, beruang, koala, nokdiak atau landak hitam, dan opsum, layangan, kaktus, dan kanguru pohon. Untuk jenis reptilnya terdiri atas buaya, biawak, ular, kadal, dan kura-kura. Dari jenis amfibinya terdiri atas katak pohon, katak terbang, dan katak air. Burungnya terdiri atas katak tua, beo, nuri, raja udang, cendrawasih, dan kasuari. Untuk ikannya terdiri atas arwana dan berbagai jenis ikan tawar lainnya. Nah, setelah tadi mendapatkan penjelasan singkat mengenai persebaran flora dan fauna dari Bapak, coba kalian identifikasi termasuk ke dalam wilayah flora fauna manakah tempat tinggal kalian. Adakah fauna yang terancam punah? Silakan, ada yang banyak menjawab atau tidak. Baik, kalau tidak ada yang berani menjawab, mungkin nanti Bapak akan mengasih tugas untuk pemahaman dalam mengenai materi persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Konservasi sendiri adalah sebuah usaha pelestarian flora dan fauna dengan tujuan agar tetap terjaganya populasi dan bisa tetap ada hingga nanti. Konservasi sebuah kawasan meliputi kriteria kawasan memiliki kekhasan tertentu, misalnya spesies langka dan endemik,
kawasan yang memiliki keterancaman dari kepunahan dan membutuhkan penanganan, dan kawasan yang memiliki kegunaan atau potensi sehingga perlu dikonservasi. Itu kawasan pelestarian alam terdiri dari beberapa bentuk atau model atau apa yang bisa dibilang ya kawasan seperti itu. Yang pertama ada cagar alam. Nah, cagar alam adalah sebuah kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan berupa tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Keadaan alamnya masih terlihat asli, belum banyak tersentuh tangan manusia, memiliki keanekaragaman baik tumbuhan maupun satwa. Untuk contoh dari cagar alam sendiri ada di daerah cagar alam Cibodas yang berada di kaki Gunung Gede di Jawa Barat, dan yang paling dekat dengan wilayah Tasik adalah cagar alam Pananjung atau Pangandaran. Untuk yang selanjutnya ada Suaka Marga Satwa. Nah, Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang ditetapkan untuk melindungi satwa tertentu dan habitatnya. Kawasan ini memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi atau sebagai habitat salah satu jenis satwa dikhawatirkan akan punah. Untuk contoh suaka marga satwa yang ada di Indonesia yaitu suaka marga satwa Gunung Leser di daerah Aceh, terus suaka marga satwa Baluran yang ada di Jawa Timur, dan suaka marga satwa Pulau Komodo yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, yang untuk selanjutnya ada cagar biosfer. Cagar biosfer sendiri adalah kawasan yang dilestarikan untuk melindungi flora dan fauna, termasuk hasil budaya manusia yang ada di dalamnya, termasuk suku-suku terasing. Salah satu contoh dari cagar biosfer antara lain adalah cagar biosfer Pulau Siberut di daerah Sumatera Barat, cagar biosfer Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, dan cagar biosfer Cibodas di Jawa Barat. Nah, untuk yang selanjutnya ada kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam memiliki fungsi hampir sama dengan kawasan suaka alam. Namun di sini ada nilai lebih dari dan dapat dimanfaatkan namun di kawasan pelestarian alam itu memiliki nilai lebih, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya alam baik hayati dan ekosistemnya secara lestari. Kawasan pelestarian alam terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alami. Taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, serta menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Contoh taman nasional ada di Taman Nasional yang terdekat, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dan Taman Nasional Bromo. Yang kedua ada Taman Hutan Raya. Nah, Taman Hutan Raya ini merupakan kawasan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan jenis asli. Untuk contoh dari hutan raya ini ada di Hutan Raya Bogor. Yang selanjutnya ada Taman Wisata Alam. Taman Wisata Alam merupakan kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk melindungi alam, tetapi dimanfaatkan juga untuk tujuan wisata seperti itu. Kita masuk ke materi berikutnya. Di sini ada materi mengenai pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Untuk yang pertama ada manfaat tumbuhan atau flora bagi kehidupan manusia. Yang pertama sebagai sumber pangan, sebagai karbohidrat yang berasal dari padi, jagung, singkong, ubi, talas, sagu,
sayur mayur dan buah-buahan. Tentunya manusia membutuhkan sumber pangan. Sumber pangan tersebut didapatkan dari flora-flora yang ada. Yang kedua, manfaatnya sebagai bahan sandang dan perumahan yang berasal dari jenis kayu-kayuan. Manusia hidup membutuhkan rumah, membutuhkan tempat tinggal. Nah, rumah tersebut bahan-bahannya diambil dari flora jenis kayu-kayuan seperti kayu jati, kayu mahoni, dan lain-lain. Untuk manfaat yang ketiga yaitu sebagai bahan obat-obatan dan kecantikan, wangi-wangian seperti bahan untuk jamu tradisional seperti kunyit dan sirih, temulawak, daun kumis kucing, akar alang-alang, dan lain-lain. Untuk berikutnya ada manfaat hewan atau fauna bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai sumber protein seperti yang berasal dari ikan, unggas, kambing, sapi. Selain manusia membutuhkan pangan atau makanan, manusia juga membutuhkan protein untuk tubuhnya. Nah, protein tersebut bisa didapatkan oleh manusia dari fauna seperti ikan, unggas, kambing, dan sapi. Itu. Manfaat yang kedua itu sebagai bahan baku industri seperti kulit hewan dapat dijadikan sepatu, bulu domba sebagai bahan pakaian atau wool. Nah, yang terakhir manfaatnya itu sebagai bahan kerajinan dan aksesoris seperti kulit buaya, kulit ular, tambur, kerbau. Nah, untuk yang manfaat ini mungkin untuk sekarang-sekarang ini banyak menuai kecaman karena akan membuat si populasi hewan-hewan tersebut akan langka seperti itu. Mungkin penyampaian materi dari Bapak dicukupkan sampai sini saja. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lanjut, nanti Bapak akan kasih tugas di Google Classroom. Tugas tersebut dimaksudkan untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi persebaran, konservasi, pemanfaatan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.